Selamat sore semuanya. Saya update lagi ya. Pinjol ilegal baru rilis di bulan Desember ini ya teman-teman ya. Di mana kategori aplikasi ini adalah ilegal ya. Karakteristiknya data gagal bayar, data rawatan, data busuk sekalipun itu masih bisa cair teman-teman ya. Kembali ke hoki karena kategorinya ilegal satuan gitu loh. Beda dengan ilegal beranak. Kalau ilegal beranak, sekali pengajuan banyak produk di dalamnya, itu harus punya pondasi yang kuat, pondasi rawatannya. Kalau ilegal satuan, seperti aplikasi ini, dia masih mau menerima data gagal bayar teman-teman ya. Kembali ke hoki juga gitu loh. Tapi di sini saya tidak menyarankan ya, buat teman-teman mengajukan ke ilegal. Tugas utama saya itu adalah mereview pinjol-pinjol ilegal ya, agar yang masih awam dapat pemahaman seputar pinjol ilegal. Karakteristik ilegal itu dia sadap kontak, mayoritas ya teman-teman ya. Makanya kalau ingin mengajukan, amankan kontak real terlebih dahulu. Setidaknya apa gitu loh. Ketika ACC aman dari sebar data ya teman-teman ya. Itu poinnya. Buat yang masih awam, tidak disarankan bermain ke ilegal ya. Kecuali teman-teman sudah tahu konsekuensinya. Kembali ke masing-masingnya. Oke, untuk limitnya di sini dari 1 juta ya teman-teman ya. Hingga 20 juta ya. Untuk aplikasi ini baru banget ya. Rilisnya di Desember ya teman-teman ya. Nah ini ya, ratingnya pun di bulan Desember ya, karena baru banget ya teman-teman ya. Tentang aplikasi ya teman-teman ya, syaratnya apa aja, minimal usia berapa gitu loh teman-teman ya. Limitnya dari 1 juta hingga 20 juta. Kalau di aplikasi di sini kan tenornya sampai 90 hari. Itu tidak benar teman-teman. Ilegal itu tenornya 7 sampai 10 hari aja. Ya teman-teman ya, termasuk aplikasi ini ya. Untuk syaratnya minimal sudah punya KTP dan rekening atas nama sendiri, usia produktif minimal kalau bisa 21 tahun ke atas ya teman-teman ya. Nah, untuk aplikasi ini baru rilis ya teman-teman ya, di update-nya ya di akhir bulan kemarin teman-teman, baru banget ya. Ya baru kurang lebih usianya baru 10 hari lebih lah. Nah untuk izinnya kamera lokasi panggilan teman-teman. Nah bukan hanya kontak nih, selalu saya mengingatkan nah izin aplikasi ini penting ya teman-teman ya. Panggil keluar masuk diamankan dulu dari nomor-nomor yang tidak dikenal, sisanya nomor-nomor yang spam aja ya, agar kondisi panggilan keluar masuk tidak kosong. Terakhir itu adalah kontak real, perlu di backup dulu, isi dengan kontak-kontak yang tidak dikenal jika ingin mengajukan. Setidaknya ketika teman-teman ACC aman dari yang namanya sebar data ya teman-teman ya. Karena yang pemerintah jelas statement pemerintah, terjerat pinjol ilegal jangan dibayarkan ya teman-teman ya. Oke, untuk nama aplikasinya adalah Rupiah Go ya teman-teman. Rupiah Go-nya disambung ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman di aplikasi ini ya. Mungkin iseng buka di Play Store, download gitu loh. Pengalamannya seperti apa, boleh ditulis komentarnya nanti teman-teman ya. Nah untuk Rupiah Go ini dia kategorinya ilegal, kapasitasnya 10 MB aja ya teman-teman ya. Mungkin itulah untuk update ilegal terbaru di bulan Desember ini bernama Rupiah Go. Ketika teman-teman menemukan aplikasi ini di Play Store, teman-teman tahu aplikasi ini ilegal. Ya, Rupiah Go-nya disambung ya teman-teman ya. Kapasitas downloadnya hanya 10 MB aja. Mungkin itu untuk update-nya ya. Semoga update ini bermanfaat. Ditunggu update seputar pinjol ilegal yang lain ya di Tekno Fintech. Terima kasih buat semuanya.